Kenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ade Hirso. Saya di sini ingin memaparkan terkait hasil eh, analisa dan perancangan business intelligence dan dikombinasikan dengan AI. Di sini saya mengambil tema seperti tema dari UTS sebelumnya dan melanjutkannya saja, yaitu analisa pada Ecocopy, salah satu KP. Saya dari kelas SI 402 untuk mata kuliah Business Intelligence. Oke, lanjut. Di Ecocopy sendiri dipilih sebagai studi kasus karena memiliki proses bisnis yang telah memanfaatkan sistem digital dalam kegiatan operasionalnya, yaitu menggunakan POS sebagai POS dan juga inventory manajemennya menggunakan Mokapos, baik dari open bill, promo dan diskon, pengelolaan inventory, pembayaran, pemesanan melalui meja dan kasir, dan transaksi pelanggan. Nah, sistem tersebut menghasilkan data operasional yang dapat dikembangkan menjadi sumber bisnis intelligence. Lalu, tujuan dari UAS ini dan saya membuat materi ini mengembangkan rencana BI pada UTS dengan menambahkan AI sebagai metode analitik untuk menghasilkan prediksi dan insight yang dapat membantu pengambilan keputusan. Oke, kita masuk ke dalam alur sistem operasional Aiko Kopi. Di sini terdapat customer yang akan memesan baik di meja maupun di kasir, lalu ditangani oleh Mokapos, lalu membuat transaksi inventory ataupun promo diskon yang digunakan. Lalu barista atau dapurnya akan memproduksi produknya, setelah jadi baru deliver ke customer. Nah, Mokapos menjadi bagian dari sistem operasional yang mencatat transaksi dan mendukung pengelolaan aktivitas bisnis. Nah, data dari Mokapos yang bersifat dari transaksi inventory maupun promo dan diskon menjadi sumber bisnis intelligence, lalu masuk ke dalam AI menjadi prediksi, insight, dan rekomendasi untuk eh, bisnis Eco Coffee sendiri. Nah, data yang dihasilkan oleh Eco Coffee berikut saya rangkum menjadi sebuah tabel. Yang pertama adalah proses bisnisnya itu transaksi dari customer, produksi, distribusi atau inventory, dan juga layanan konsumen yang seperti pemesanan dari meja langsung seperti itu. Nah, data yang dihasilkan, transaksi produk, pembayaran, promo, pesanan jumlah produk, waktu penyajian, stok, dan feedback ataupun rating keluhan. Pada UTS, data tersebut digunakan untuk merancang dashboard bisnis intelijen. Nah, pada UAS, data dikembangkan dengan menambahkan AI sebagai metode analitik, fondasi proses, dan rancangan BI ini merupakan kelanjutan dari rancangan UTS yang pernah saya gunakan, yaitu temanya EcoCopy. Lanjut. Model dasar bisnis intelijen. Rancangan BI pada EcoCopy memanfaatkan data operasional yang dikumpulkan dari sistem Mokapos dan diolah menjadi informasi visual untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, pada UTS, rancangan BI digunakan untuk mengubah data operasional menjadi informasi visual seperti penjualan inventory, promo, dan customer. Nah, rancangan ini menjadi dasar pengembangan pada UAS yang saya buat saat ini untuk menjadi eh, informatif dan juga terdapat analitik. Nah, dari BI menjadi AI Enable BI. Nah, kurang lebih rancangan topologinya seperti ini, di mana akan ada predict, analis, dan recommended yang dihasilkan oleh AI yang akan muncul ke dalam dashboard dan bisnis owner ataupun pihak yang berwenang dapat mengambil decision makingnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sales dan demand prediction juga ada di dalam hasil input analisis AI-nya dan dapat melihat forecasting data yang telah dihasilkan oleh AI tersebut, seperti prediksi permintaan, rata-rata permintaan itu meningkat di hari apa sih, rata-rata pelanggan itu banyak di jam berapa sih, seperti itu. Manfaatnya membantu mempersiapkan stok lebih banyak saat momen-momen tertentu, menentukan strategi promosi,
mengantisipasi peningkatan transaksi yang mungkin bisa menyebabkan sistem down atau sejenisnya, membantu perencanaan operasional. Lalu, prediksi kebutuhan produksi, karena di Eco Kopi sudah menggunakan sistem seperti POS, AI dapat memprediksi dari hasil histori penjualan, data menu, hari dan jam pemesanannya paling banyak jam berapa, promo-promonya ada apa saja, lalu di demand dan di forecasting oleh AI, lalu diprediksi jumlah pesanannya, perencanaan produksinya seperti apa. Kurang lebih akan menghasilkan sebuah analitik di mana dia dapat memberikan sebuah rekomendasi yang lebih akurat dan akuntabel. Manfaatnya mengurangi risiko kekurangan produk, membantu persiapan bahan, meningkatkan efisiensi operasional, menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan. Bisa jadi saat jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu, Aiko Coffee dapat menambah jumlah personil yang ada di lapangan untuk membantu deliver pesanan seperti itu. Lalu prediksi stok dan restock juga ada dan dapat diprediksi oleh AI karena setiap transaksi ataupun kekurangan stok itu dapat membatasi tingkat penjualan produk-produk mungkin yang lebih laris seperti itu. Lalu juga ada customer feedback, analitik, sentimental seperti itu. Jadi AI akan menganalisa sentimen-sentimen baik positif, netral ataupun negatif dari setiap feedback yang diberikan oleh customer. Mungkin secara gambaran dashboardnya akan seperti ini kurang lebih, yang mungkin bisa dikembangkan jika menjadi sebuah sistem atau website, kurang lebih seperti ini gambarannya, yang sudah terkoneksi dengan data-data yang ada di dalam Mockapos. Nah, dari data menjadi keputusan, itu melalui beberapa diagram turunan, yaitu data, informasi, VA dashboard, AI analytical, prediction dan insight, recommendation, dan business decision. Contohnya dari data transaksi menunjukkan tingkat permintaan, AI melakukan forecasting, dashboard menunjukkan prediksi pendekatan demand, sistem memberikan rekomendasi persiapan stok, lalu owner atau business owner ataupun pihak yang bertanggung jawab yang akan mengambil decision making-nya. Seperti itu. Lalu AI prediktif analitik. Metode utama yang diusulkan pada prediktif analitik berbasis machine learning atau forecasting untuk memanfaatkan data historis dalam memperkirakan kondisi bisnis berikutnya. Nah, penerapannya itu baik dari sisi transaksi untuk memprediksi demand atau penjualan, produksi kebutuhan produksi, distribusi ataupun inventory, maupun layanan. Lanjut. Nah, di sini saya membuat dokum dokumen ini menggunakan referensi yang saya ambil dari Ahmad W. et al. eh, atau link papernya ada di sini. HTTPS link springer.com artikel dan ini ada rujukannya sebagai acuan saya membangun referensi pembuatan PPT ini untuk untuk membantu menganalisa ekonomi dalam sebuah ekosistem digital. Nah, dan dapat diterapkan ke dalam sistemnya eh, kafe tersebut karena sudah menggunakan ekosistem digital seperti POS. Lanjut. Nah, keunggulan BI berbasis AI pertama adalah prediktif, proaktif, mendukung keputusan, mengoptimalkan inventory, meningkatkan pemahaman terkait keinginan customer, dashboardnya juga lebih informatif. Lalu, pengembangan rencana UAS, Enable Business Intelligence, di sini, dari data hingga keputusan, semua akan diakomodir oleh AI untuk dianalisis menjadi keputusan akhir yang dapat diberikan kepada business owner atau pihak yang memiliki wewenang. Namun, karena datanya berupa data raw, perlu dilakukan ingestion terlebih dahulu untuk diolah sebelum diolah menjadi AI analitik seperti itu. Namun, karena kita sudah menggunakan BA di dashboard dan data sudah diolah dari raw data, maka AI dapat menganalitik lebih cepat dan lebih mudah. Contoh, kita bisa integrasi dengan Gemini AI sebagai API key-nya,
atau bisa kita menggunakan model open source seperti Gemma 3, Gemma 4, ataupun Qwen sejenisnya dengan data yang sudah kita analitik di dalam dashboard BI dan dapat dikembangkan menjadi predictable menggunakan AI sebagai insight maupun prediksinya. Mungkin itu saja analisa sederhana dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.